zikir, bacaan Al-Quran yang kesemuanya sangat mereka butuhkan sekarang di alam barzah. Semoga apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya wujud dari ganjaran itu juga dirasakan oleh anak ini. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di dalam agama kita memang sangat dianjurkan ada istilah takziah, ada istilah tahniah. Takziah itu adalah ketika teman kita, saudara kita, sesama muslim mendapatkan musibah, kita dianjurkan untuk melakukan takziah, ikut berbela sungkawa. Sebaliknya juga ada tahniah, ketika saudara kita, teman kita, tetangga kita bahagia, kita disuruh ikut juga bahagia. Mungkin ketika tetangga kita susah, di sisi lain diri kita sedang gembira, entah kita dapat rezeki yang banyak atau kita disuruh susah. Demikian sebaliknya, ketika ada saudara atau tetangga yang dalam keadaan gembira, kita disuruh itu gembira walaupun keadaan kita lagi susah-susahnya. Itulah syariat yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, supaya tumbuh di hati kita ini tarahum, saling menyayangi, juga pertalian ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Alhamdulillah, saya melihat di kampung ini begitu guyup, semangat gotong royongnya, saling membantu di posnya masing-masing. Dan alhamdulillah juga kami atas nama keluarga besar Bapak Almarhum Bapak Haji Rianto dan Adinda Aryono mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bisa membahas kebaikan panjenengan sedanten, kecuali ucapan jazakumullah khairan katsiran. Dan kita mulai hari mulai Ahad kemarin, Selasa sekarang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, dan mungkin sebelumnya kita juga sering sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni tarikun fikum mau'izatan." Aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan di tengah-tengah kalian dua mau'izah, dua nasihat. Al-wahid natik wal akhar sabir. Yang satu nasihat itu bisa bicara, dan yang satu bisu. Aman natik fahuwal Quran. Adapun nasihat yang bisa bicara adalah Al-Quran yang ada di depan kita. Ketika kita membaca isi daripada Al-Quran, semuanya mengingatkan diri kita siapa sebenarnya kita hidup di dunia ini dan apa tujuannya. Dan Allah juga memberikan tuntunan hidup itu untuk kembali kepada Allah, ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu adalah suami, nasihatnya Allah yang bisu. Dia tidak berbicara tapi memberikan nasihat. Bahwa maut, kata Rasulullah SAW, nasihat yang bisu itu adalah kematian. Kalau kita tadi melihat Adi Taryono atau mungkin kemarin saya mengenai Mas Rianto, maka kita akan bisa mengambil nasihat apa yang beliau berdua ini bawa sekarang. Apakah hartanya yang kaya, apakah mobilnya yang banyak, apakah ketenaran yang dia bawa, atau mungkin jabatan-jabatan yang selama ini dia miliki, keviralan, ketenaran, tidak ada yang dibawa. Kata Rasulullah SAW, dalam mata jenazah, terjauh jenazah selasa. Kalau jenazah itu sudah meninggal, yang mengirim jenazah ini cuma 3, ahluha wa maluha wa amaluha. Yang mengantarkan jenazah tadi kita berangkat sama-sama, temannya, saudaranya, hartanya, ya kelak, kalau jeruk Jawa Timur, Jawa ini kalau saya barang ya. Terus kalian aman. Kata Rasulullah SAW, wajah jiwa isnah, yang dua kembali ya, saudaranya sama hartanya. Kalau bantal bos tunggal gitu doang langsung. Tidak boleh, mamanya ada sarung yang masih utuh dimasukkan, tidak boleh. Kembali ya. Dan tidak manfaat. Lebih baik dimanfaat untuk yang itu, walaupun cuma satu baju.
Itu tidak akan menyertai si mayit ini, tidak akan. Oh ya, bahwa wahid dan Rasulullah yang kekal abadi, yang senantiasa setia mendampingi mayit cuma amal kita, cuma perbuatan kita. Kalau perbuatan itu baik, maka kita akan merasakan kesenangan dalam kubur. Semoga kita semuanya mendapatkan kesenangan itu dari almarhumin ini. Kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang mendampingi mereka berdua. Tapi kalau yang kita bawa adalah kuburan itu kejelekan kita, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita, ya akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ular, kalajengking dan sebagainya. Ini nasihat buat kita. Satu saat kita juga akan menyusul dan kita semuanya akan menyesal. Yang ahli taat menyesal, yang ahli maksiat juga menyesal. Yang ahli sholat menyesal, apalagi yang nggak sholat. Ahli sodakoh menyesal. Yang nggak ahli sodakoh juga. Kalau kita lagi ibadah Yasinnya kita baca, ada ayat ila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Di situ ayat itu Allah menceritakan satu sosok manusia yang penyesalannya luar biasa. Dia bernama Habibun Najjar. Dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya ditulis di tinta emas sama Allah di dalam Al-Quran. Sebuah buat contoh buat kita yang masih hidup ini. Bukan kita yang sekarang sehat lebih baik daripada yang kemarin sakit. Bukan sekarang yang kita hidup ini lebih baik daripada yang sudah meninggal duluan. Enggak. Semua hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Senang ujian, sakit pun ujian. Kaya ujian, melarat ya ujian. Semuanya ujian dari Allah. Tinggal kita bisa jawab apa enggak kita. Ya. Maka ketika Habibun Najjar ini dibantai sama kaumnya, sama masyarakatnya, karena membela para rasul untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dibantai habis-habisan. Sampai ketika mau meninggal dunia, dia mendapatkan, karena nanti kita semuanya akan merasakan. Ketika mau meninggal dunia, roh kita mau keluar dari jasad kita, di tenggorokan kita, Allah akan menampakkan amaliyah kita di dunia ini. Plus jawabannya, plus ganjarannya terakhir, surga apa neraka? Disitulah kita ini menyesal. Nah, ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ila dukhulil jannah, ketika Habibun Najjar sudah mau meninggal dunia, badannya sudah hancur karena dibacoki sama untuk preman di siang sak kampung dibacoki karena membela seorang rasul yang mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Habibun Najjar dalam sejarah itu, dalam tafsirnya dijelaskan dia baru mengikuti Rasul ini beberapa hari saja. Bukan sudah bertahun-tahun dia iman kepada Allah dan Rasulnya. Barusan saja, ibaratnya kita ngarani, jadi ini kayak yang mu'alaf ini. Barusan masuk Islam. Ketika dia membela mati-matian para Rasul, karena para Rasul mau dibantai juga sama masyarakatnya, dia bela mati-matian, dia mau meninggal, dapat kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala, ila dukhulil jannah. Masuk kamu surga. Kemudian apa yang diucapkan oleh Habibun Najjar ini? Ya laita qaumi ya'lamun. Aduh, andaikan masyarakatku tahu, andaikan temanku tahu, andaikan tetanggaku tahu, andaikan kelompok-kelompokku, geng-gengku ini tahu semuanya. Bima ghafara li rabbi. Kenapa Allah mengampuni dosaku? Waja'alani minal mukarramin, dan aku dijadikan orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia baru saja masuk Islam, bertahun-tahun dia nyembah berhala, dosanya banyak, ibaratnya itu. Kenapa kok diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sadar bahwasanya hidup ini cuma satu kali di dunia. Yang dia bawa bukan apa-apa, cuma iman. Waja'alani minal mukarramin. Dengan iman yang durasi waktu harinya sangat pendek sekali, dia sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa.